Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atia Desa Falaila, jurusan Psikolog di Universitas Besoa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sarana ilmiah. Di dalam bab sarana ilmiah itu ada 4 bagian yang akan dijelaskan. Yang pertama bahasa, yang kedua matematika, yang ketiga statistika, dan yang terakhir logika. Oke, kita masuk di penjelasan bahasa. Bahasa memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggap sebagai suatu hal yang biasa. Padahal, bahasa mempunyai pengaruh yang luar biasa dan termasuk yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Ernest Cassirer, bahwa keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuan bahasa. Ernest menyebutkan bahwa manusia sebagai animal symbiolicum, yaitu makhluk yang mempergunakan simbolik. Bahasa adalah sarana komunikasi antara manusia. Segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dan menggapai ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan bahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Dengan kemampuan kebahasaan akan terbentang luas cakrawala berpikir seseorang, dan tiada batasan dunia baginya. Hal ini sesuai dengan pendapat Wittgenstein yang mengatakan batas bahasaku adalah batas duniaku. Banyak ahli bahasa yang telah memberikan uraian tentang pengertian bahasa. Yang pertama, Bloch and Trager mengatakan bahwa language is system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group comprises. Bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Kemudian ada Joseph Brown yang mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Batasan di atas memerlukan sedikit penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Oleh karena itu, perlu diteliti setiap unsur yang terdapat di dalamnya. Unsur yang pertama yaitu simbol-simbol. Simbol-simbol berarti things that stand for other things atau sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain. Simbol atau lambang memperoleh fungsi khususnya dari mufakat, kelompok atau konvensi sosial yang tidak mempunyai efek apapun bagi setiap orang yang tidak mengenal konsensus atau konvensi tersebut. Jika dikatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol, hal tersebut mengandung makna bahwa ucapan si pembicara dihubungkan secara simbolik dengan objek-objek ataupun kejadian dalam dunia praktis. Kemudian ada simbol-simbol vokal. Simbol-simbol yang membangun ujaran manusia adalah simbol-simbol vokal, yaitu bunyi-bunyi yang urutan-urutan bunyinya dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernapasan. Untuk memenuhi maksudnya, bunyi-bunyi tersebut berusaha didengar oleh orang lain dan harus diartikulasikan sedemikian rupa untuk memudahkan si pendengar untuk merasakan secara jelas dan berbeda dari yang lain. Kemudian ada simbol-simbol vokal arbitrer. Istilah arbitrer di sini bermakna mana suka dan tidak perlu dihubungkan dengan valid secara filosofis antara ucapan lisan dan arti yang dikandungnya. Misalnya untuk menyatakan jenis binatang yang disebut Equus caballus, orang Inggris menyebutkan Norse,
sedangkan orang Prancis menyebutkan kaval, sedangkan orang Indonesia menyebutkan kuda, dan orang Arab menyebutkan hison. Semua kata ini sama tepatnya sama abrarinya. Kemudian, 4. Suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol yang abrari. Walaupun hubungan antara bunyi dan arti ternyata bebas dari setiap suara hati nurani, logika, atau psikologi, namun kerjasama antara bunyi-bunyi itu sendiri di dalam bahasa tertentu ditandai oleh sejumlah konsistensi ketetapan inter. Kemudian yang kelima, ada yang mempergunakan oleh para anggota sesuai kelompok sosial sebagai alat pergaulan satu sama lain. Bagian ini menyatakan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Para ahli sosial menaruh perhatian pada tingkah laku manusia, sejauh tingkah laku tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi manusia lain. Adapun fungsi bahasa. Aliran filsafat bahasa dan psikologistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Sedangkan aliran sosiologistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa itu adalah yang pertama, koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. Kemudian yang kedua, menetapkan pemikiran dan pengungkapan. Kemudian yang ketiga, menyampaikan pemikiran dan perasaan. Kemudian yang keempat, menyenangkan jiwa. Kemudian yang terakhir, pengurangan pengoncangan jiwa. Adapun banyak pendapat para ahli tentang fungsi bahasa. Kita ambil salah satunya, yaitu menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Taimah, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai fungsi instrumental. Penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi, seperti makan, minum, dan sebagainya. Kemudian fungsi regulatoris. Penggunaan bahasa untuk memerintah dan memperbaiki tingkah laku. Kemudian fungsi interaksional. Penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan pemikiran antara seseorang dan orang lain. Kemudian fungsi personal. Seorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pemikiran. Kemudian ada fungsi heuristik. Penggunaan bahasa untuk mencapai, mengungkap tabir, fenomena, dan keinginan untuk mempelajarinya. Kemudian fungsi imajinatif. Penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita. Kemudian fungsi representasional. Penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikan kepada orang lain. Kemudian bahasa sebagai sarana pemikiran ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, seseorang selayaknya menguasai kriteria maupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Di samping menguasai langkah-langkah, tentunya kegiatan ini dibantu oleh sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, sarana ilmiah itu merupakan ilmu dalam pengertian bahwa ia merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Kemudian yang kedua, tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah agar dapat melakukan penelitian ilmiah secara baik. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduktif. Kegiatan berpikir ilmiah ini sangat berkaitan dengan bahasa. Kemudian bahasa ilmiah dan bahasa agama.
Telah diutarakan sebelumnya bahwa bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Berbeda dengan bahasa agama, ada dua pengertian mendasar tentang bahasa agama. Yang pertama, bahasa agama adalah kalam ilahi yang terabadikan dalam kitab suci. Kemudian yang kedua, bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau sebuah kelompok sosial. Bahasa agama selain menggunakan gaya deskriptif, juga menggunakan gaya preskriptif, yaitu struktur makna yang dikandung selalu bersifat imperatif dan persuasif, di mana pengarang menghendaki si pembaca mengikuti pesan pengarang sebagai terformulasikan dalam teks. Kemudian ada yang membedakan bahasa agama dan bahasa ilmiah. Kalau bahasa agama dengan pengertian pertama yang berasal dari Tuhan, tidak selalu tidak baik, di mana dia maha bijak dalam memilih dan memilih ungkapan dengan tepat dan sesuai dengan ruang, waktu, dan objek yang dituju. Sedangkan bahasa ilmiah yang notabene kreasi manusia, bagaimanapun indahnya gaya bahasanya dan teraturnya urutan katanya, namun akan tetap berhadapan dengan kritik dan saran daripada pembaca. Oke, kita langsung masuk di pembahasan matematika. Dalam abad ke-20 ini, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika. Baik matematika ini sangat sederhana, hanya untuk menghitung 1, 2, 3, maupun yang sampai sangat rumit, misalnya perhitungan antariksa. Fungsi matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana berupa seperti di dalam bahasa, itu diperlukan bahasa, logika, matematika, dan statistika. Matematika mempunyai peran penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peran penting dalam berpikir induktif. Kemudian kita masuk di matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial, mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada bahasa verbal, kita berpaling kepada matematika. Dalam hal ini, kita katakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghasilkan sifat majemuk dan emosial dari bahasa verbal. Matematika mempunyai kelebihan dibandingkan dengan bahasa verbal. Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Bahasa verbal hanya mampu mengatakan pernyataan yang bersifat kualitatif. Demikian juga, maka penjelasan dan ramalan yang diberikan oleh ilmuwan bahasa verbal semuanya bersifat kualitatif. Namun, sifat kualitatif dari matematika ini meningkatkan daya prediktif dan kontrol dari ilmu. Ilmu memberikan jawaban yang lebih bersifat eksaks, yang memungkinkan pemecahan masalah secara lebih tepat dan cermat. Oke, kemudian kita masuk di matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Namun, ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi, tidak berdasarkan atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi atau penjabaran-penjabaran. Bagaimana orang dapat secara tepat mengetahui ciri-ciri deduksi? Deduksi ialah penalaran yang sesuai dengan hukum-hukum serta aturan-aturan logika formal. Dalam hal ini, orang menganggap tidaklah mungkin
titik tolak yang benar menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar. Bahasa yang digunakan dalam bahasa artifisial yakni bahasa buatan. Pola pikir deduktif hanya digunakan baik dalam di bidang ilmiah maupun bidang lain, yang merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. Dalam penalaran deduktif, bentuk penyimpulan yang banyak digunakan adalah sistem silogisme, dan bahkan silogisme ini disebut juga sebagai perwujudan pemikiran deduktif yang sempurna. Kemudian matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam, matematika memberikan kontribusi yang cukup besar. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang, bilangan untuk penghitungan dan pengukuran di samping hal-hal seperti bahasa, metode, dan lainnya. Mengapa seorang ilmuwan menggunakan metode matematis? Pertama, karena bahasa matematika merupakan suatu cara yang mudah dalam memformulasikan hipotesis keilmuan. Cara ini memaksa ahli teori dalam berbagai ilmu untuk memformulasikan hipotesisnya dalam bentuk yang persis dan jelas. Kita akan mempelajari sebuah kelompok sosial dengan informasi tertentu mengenai perasaan, suka dan tidak suka di antara pasangan manusia. Sebuah grafik adalah suatu bahasa matematika yang mudah di mana kita dapat mengemukakan struktur semacam itu. Teorema ini mempunyai suatu penerapan yang amat menarik dalam ilmu politik. Mengumpamakan bahwa kita memiliki suatu institut politik di mana anggotanya satu sama lain saling menyukai dan tidak menyukai atau netral. Hasil ini mungkin mengejutkan para ahli pengetahuan sosial, namun merupakan suatu contoh yang baik tentang sumbangan ahli matematika murni yang memberikan suatu dalil yang berguna. Mungkin sekian penjelasan saya tentang bahasa dan matematika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.